Karena ludruk berasal dari Jombang, ada kawan yang bertanya apakah pesantren yang menjadi penciptanya? Bukankah daerah itu daerah pesantren? Mengapa sampai kesenian rakyat yang satu ini justru muncul di sana? Pertanyaan sambil bergurau ini ternyata membuka lanskap baru dalam melakukan pengamatan atas kehidupan kaum santri kita di masa lampau. Sudah tentu dengan mengesankannya sendiri bagi masa datang, karena ia berhubungan dengan masa depan agama Islam di tanah Jawa, dus menyangkut negara kesatuan tercinta ini. Ah, terlalu melamun. Apa hubungan ludruk dengan masa depan Islam? Sudah yang berkaitan dengan pesantren belum dijelaskan, ditambah lagi proyeksi gombal yang terlalu jauh ini. Tetapi kenyataannya memang demikian. Islam mendarat dan kemudian tertanam lebih kuat di kawasan pantai utara Pulau Jawa. Lalu, sedikit demi sedikit memasuki wilayah pedalamannya. Di Jawa Tengah, yang menjadi pusat kekuasaan yang menunjang budaya asli Jawa di garis pintas Solokarta Surayokya, terjadi proses interaksi yang bersifat seru tetapi berumur tidak terlalu lama antara budaya asli Jawa itu dan budaya Islam yang baru datang. Status quo segera tercapai, Baora mencapai gencatan senjata. Diakui hak budaya asli Jawa untuk menampilkan aspirasi keagamaan Islam di banyak wilayah kehidupan di pedalaman Jawa Tengah itu. Wayang dinikmati bersama, Kiai pura-pura tidak tahu kalau ada wanita tampil dalam pagelaran kesenian setempat, bentuk masjid tradisional mengambil pola arsitektur kejawaan sejauh mungkin. Belangkon dan destar, bukannya peci dan kopiah haji, yang jadi tanda pengenal kaum santri pedalaman Jawa Tengah dahulu. Baru kalau sudah kiai, atau ingin dianggap memiliki derajat kekiaian, lalu ada keinginan memakai sorban, seperti Pangeran Diponegoro. Tarian rakyat kentrung digunakan sebagai media ekspresi keagamaan di Magelang, ditarikan di luar tempat formal bagi upacara keagamaan, masjid, surau, dan sebagainya. Pedalaman Jawa Timur lain lagi keadaannya. Pengaruh budaya asli Jawa tidak begitu kuat tertanam seperti di Jawa Tengah. Mungkin karena terlalu jauh letaknya dari pusat kekuasaan waktu itu. Situasi gencatan senjata tidak segera tercapai. Kaum santrinya lebih serem, menangani keterlibatan aspek-aspek keagamaan. Tekanan kepada spiritualitas kaum tarekat dan legalisme kaum ahli fikih menjadi watak utama kehidupan masa itu di kawasan pedalaman Jawa Timur. Wanita ikut pagelaran seni secara terbuka? Oh, tidak boleh. Ini salah satu contohnya. Dalam perbenturan dan pergulatan kedua kekuatan sosial budaya itu, karena inisiatif menyerang berada di tangan kaum santri, perlu didatangkan bala bantuan. Bukankah sikap menyerang membutuhkan lebih banyak pasukan? Kaum santri pedalaman Jawa Timur tidak membutuhkan bantuan bala prajurit. Karena bantuan ini bukan peperangan fisik, mereka membutuhkan bala opsir pemimpin serangan. Untuk pengaturan sosial budaya, adakah yang lebih tepat dari bala bantuan petugas berupa kiai sebagai barisan opsir agamawan? Adakah cara yang lebih tepat dari proses perkawinan dengan cara mengambil calon-calon kiai dari pantai utara? Bukankah bentangan wilayah pesisir dari Cirebon di Jawa Barat hingga Sedayu di dekat Surabaya merupakan sumber penyediaan calon ulama yang tangguh dengan rangkaian pesantren-pesantren kunonya? Asy'ari, ayah pendiri pesantren Tebu Ireng, K. Hashim, berasal dari Demak, diambil menantu oleh K. Utsman Jombang. Kedua kakak beradik M. Asum dan Adlan Ali dari Sedayu juga. Lalu, Mangkal, di Jombang. Seperti halnya Bisri Syansuri yang berasal dari Tayu, Pati, dan Idris Kamali yang lahir di Cirebon. Mahrus Ali, dari Cirebon juga, kini memimpin pesantren besar di Kediri. Juwaini dan Jauhari adalah pemuda-pemuda Pati yang kemudian bermukim di Jawa Timur juga. Kesemua calon kiai itu kini telah membentuk barisan kiai tangguh yang dituakan oleh masyarakat. Pesantren-pesantren Lirboyo, Kencong, Jember, Kretek, Kediri, dan Tebu Ireng adalah daerah kepemimpinan mereka sekarang ini. Merekalah yang jadi pemimpin serangan sosial budaya kaum santri di garis lintas timur barat Surabaya hingga ke Madiun dan garis lintas tenggara barat laut Banyuwangi hingga Jombang. Belum lagi menantu baru masa kini yang baru memulai aksi mereka di atas pentas, Aziz Masyuri dan Yusuf Masyar dari Tuban yang kini berdomisili di Jombang, dan lain-lainnya lagi. Proses saling penguatan yang menarik untuk dikaji dengan medium perkawinan antara sesama keluarga kiai tangguh dan tujuan perjuangan, sebagaimana mereka yakini sendiri, sosial budaya yang intens. Tidak heran jika lalu sikap kurang akomodatif terhadap aspek-aspek kesenian asli Jawa lebih berkembang di pedalaman Jawa Timur. Pagelaran kesenian keagamaan umumnya berlangsung di tempat-tempat peribadatan formal, masjid dan sebagainya, seperti kesenian hadrah, wayang lebih sedikit dipertunjukkan, tayuban boleh hanya kalau buka musim giling pabrik gula, dan seterusnya. Wanita tetap tidak boleh memperagakan diri dalam pagelaran di muka umum, sudah wayang sangat sedikit dipertunjukkan. Melihat penari non-wanita kurang asyik. Bagaimana kalau drama urakan dengan pemain pria berperan sebagai wanita? Lahirlah ludruk sebagai status quo kecil.
Pencipta aslinya adalah kelompok-kelompok seniman yang kelak melahirkan Marquard dan Durasim serta Markaban. Ah, betapa masih santrinya nama-nama mereka. Itu semua masa lalu. Bagaimana sekarang? Yang tua dan muda, ya, sama saja. Lelaki wanita diterima juga. Namun demikian, tradisi penginapan yang datang belakangan ini tentu tidak sama manifestasinya dengan keakraban lama yang ada antara budaya asli Jawa dan budaya santri di pedalaman Jawa Tengah. Kalau keakraban lama ini dapat menghasilkan kreasi budaya yang lebih mampu menangani masalah kesenjangan sosial budaya antara golongan yang berbeda-beda di negeri ini, bukankah peranan mereka akan sangat vital? Dan jika ini terjadi secara nyata, bukankah manifestasi kehidupan kesantrian juga lalu akan mengalami perubahan-perubahan mendasar? Kalau keadaan seperti itu benar-benar terjadi, siapakah yang dapat menyangkal terjadinya perkembangan yang menentukan masa depan Islam di negeri ini? Ada yang melakukan penyangkalan seperti itu, yaitu kenyaman sejarah di masa depan. Atau, justru, membuktikannya.